Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Listianto Kurnedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan Danarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi modul 1.4 untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Segitiga restitusi. Sebagai informasi bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi juga dapat diartikan sebagai proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah bagaimana menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus yang pertama. Zainal sering berangkat ke sekolah terlambat, sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Halo, selamat siang Mas Zainal. Siang Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kira-kira Mas Zainal tahu tidak kenapa Mas Zainal itu saya panggil ke sini? Kurang tahu Pak. Oh ya, kalau kurang tahu Pak Lis akan beritahu ya, Iya Pak. bahwa Pak Lis itu tadi itu sudah diberi kabar, diberitahu oleh guru piket. Oh, katanya Mas Zainal itu sering datang terlambat. Betul? Betul Pak. Menurut ingatan Mas Zainal itu terlambatnya itu berapa kali sih? Seingat saya sudah terlambat kurang lebih 5 kali Pak. Terlambat 5 kali. Iya. Terlambat itu kira-kira menurut Mas Zainal itu merupakan kesalahan atau bukan sih Mas? Ya itu perilaku yang kurang baik, jadi termasuk kesalahan Pak. Bagus. Nah, baik ya Mas Zainal ya, membuat kesalahan itu merupakan sesuatu hal yang manusiawi atau wajar ya. Setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Namun yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Oke Mas Zainal, mari kita cari solusinya bersama ya Mas ya. Iya Pak. Oke, Mas Zainal sering datang terlambat tentu punya alasannya. Kira-kira menurut Mas Zainal itu alasan terlambat itu kenapa? Saya suka bermain video game hingga larut malam Pak, sehingga saya begadang Pak. Jadi kurang tidur ya Mas ya? Iya Pak. Oke. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak. Masih ingat ya? Iya. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kita atau tidak? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan Pak. Kemudian menurut Mas Zainal disiplin itu penting atau tidak untuk Mas Zainal sendiri? Menurut saya penting Pak, karena dengan saya disiplin di sekolah, saya juga akan disiplin di dunia kerja atau dunia industri Pak. Dengan itu saya akan lebih menghargai waktu Pak. Betul sekali Mas Zainal.
bahwa menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang sekitar, kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa tanggung jawab kita. Iya Pak, saya menyesal telah melakukan terlambat sekolah dan itu saya minta maaf Pak. Iya Mas Zainal, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan dilakukan agar kamu tidak terlambat ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan mengurangi bermain handphone atau game hingga larut malam sehingga saya tidak terlambat ke sekolah. Baik Mas Zainal, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Pak Guru akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu silahkan kembali ke ruang kelas kamu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas 12 jurusan Kria Kreatif Kayu dan Rotan. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi masalah yang saya lakukan. Dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam sehingga saya terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kasus yang kedua. Adele tidak terima hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sampai menggebrak meja dan memaki temannya. Nah, berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Halo, selamat siang Mbak Adele. Iya, gimana kabarnya Mbak Adele? Alhamdulillah sehat. Mbak Adele tahu nggak kenapa Pak Lis panggil ke sini? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Itu tadi Pak Lis itu dapat laporan dari ketua kelas kamu. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Mbak Salma. Iya Pak, tapi saya kesel. Kenapa kamu kesal? Salma terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu merasa kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Salma? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dia, dan tanpa sadar saya juga menggebrak mejanya Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Salma hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh teman kamu. Bapak juga sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalkan memukul ataupun yang lain sebagainya. Oke, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah tadi sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Pak. Betul sekali. Menurut kamu, menghormati antar teman penting atau tidak? Penting Pak. Baik Mbak Adele, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya Pak, bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek lagi, saya akan melaporkan kejadian ini kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Mbak Adele. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelita Bella Safitri, kelas 12 jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat menahan diri dari amarah atas kelakuan teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, demikian pemaparan terkait tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.